Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi tentang keilmuan. Kali ini saya akan share bagaimana caranya mengatasi orang yang kerasukan jin tanpa ruqyah. Bismillah. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ketika menghadapi orang yang kerasukan jin, yang terpikir adalah ruqyah dan ruqyah. Baik ruqyah yang dilakukan oleh para ikhwan saat ini, ruqyah modern dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ataupun ruqyah metode lama yang biasanya dipakai oleh para ajengan, para kiai, yaitu doa, ya kan, ditambah lagi dengan bantuan air yang didoakan tadi, atau memakai metode selain ruqyah, metode kuno, yaitu mentransfer energi atau tenaga dalam. Nah, ini biasa dilakukan oleh para pendekar silat, seperti itu. Nah, saat ini saya informasikan bahwa ada metode termudah dan tercepat, insya Allah seperti itu, yang biasa saya lakukan, yang biasa dilakukan oleh para tabib bahasa alam. Metodenya metode apa? Metode injeksi pijat getar saraf. Nah, injeksi pijat getar saraf. Sebelum metodenya saya terangkan, saya cerita sedikit tentang kejadian. Jadi saat itu saya selesai melakukan pelatihan pengobatan di Pondok Pesantren Manarul Huda, Desa Bangbayang, Brebes. Jadi dari Bumi Ayu, pasar Bumi Ayu itu ke barat, itu nanti dari Tegal itu masuk ke Brebes. Nah, desa perbatasan itu, wilayah Brebes itu namanya Desa Bangbayang. Bahasa yang digunakan masyarakat daerah situ, desa situ, bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, walaupun kabupatennya Brebes. Pondok pesantren tersebut di bawah asuhan Bapak Kiai Imanul, ya. Jadi selesai pelatihan pengobatan, Pak Yai mengumumkan lewat pengeras suara pondok pesantren bahwa minggu mulai pagi hingga sore akan diadakan pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar. Jadi memang wacananya seperti yang biasa saya lakukan, selesai acara pelatihan pengobatan, acaranya adalah pengobatan gratis untuk masyarakat. Dengan pengobatan gratis ini, para tabib-tabib baru ini bisa langsung praktek mengobati pasien. Disitulah saya menjelaskan lebih detail hal-hal yang mungkin mereka belum paham, saya pahamkan sambil praktek, sekalian menanamkan mentalitas keberanian untuk mengobati pasien. Selesai pengumuman di Pondok Pesantren Manarul Huda tersebut, kisaran sekitar 10 menit atau 5 menit, ada bapak-bapak datang menemui Pak Yai. Kemudian Pak Yai diajak menemui saya. Lalu saya tanya, bagaimana Pak?
ada apa gitu. Dia cerita, Pak minta tolong, keponakan saya, saudara saya itu sakit kerasukan jin. Saya tanya lagi, kondisinya sekarang gimana Pak? Masih belum sadar, dipegangi oleh 5 orang. Kalau tidak dipegangi, dia itu bergerak seperti ular. Kalau ada orang digigit Pak. Saya tanya lagi, wanita atau pria? Wanita Pak, masih gadis. Lalu saya tanya lagi, sudah dimintakan doa keajengan? Sudah Pak. Wong itu sudah lama, sejak tadi pagi jam 10-an sudah diruqyah oleh Ustadz ini. 2 jam belum ada reaksi. Dimintakan doa keajengan ini, belum ada reaksi juga. Terus kemudian dimintakan ruqyah lagi, ruqyah lagi oleh Ustadz ini, dan sampai sekarang belum ada reaksi Pak. Terus saya ngomong, ya udah Pak, kalau begitu sekarang berangkat, ya kan. Terus saya ngajak seorang peserta pelatihan, masih ikut saya, bawa alat pijat getar sarafnya. Lalu kami bertiga datang ke rumahnya. Begitu masuk ke rumah, saya assalamualaikum. Orang anak yang kerasukan tadi itu meronta-ronta keras, tapi dipegang 5 orang. Sambil ngomong, saya nggak mau disetrum, saya tidak mau disetrum. Nah, peserta didik yang saya ajak tadi itu ketakutan. Gimana Pak ini Pak? Gimana Pak? Dia takut kenapa? Belum apa-apa kok sudah tahu Pak, orang yang kerasukan. Sini alatnya Mas. Saya pasang, saya tancapkan ke listrik, saya pasang. Oke, posisinya udah pas ini. Lalu saya ngomong ke peserta didik tadi, pegangi Mas, ibu jari kakinya ini, 2 ini, pegangi, keras, pegang keras. Setelah keras kan posisinya udah pas ini, untuk pijat getar saraf udah pas. Saya injak Mas, dia ketakutan, rasa takutnya masih ada. Gimana Pak? Tinjak. Gimana Pak? Saya tepuk, tinjak langsung karena saya tepuk, dia langsung injak. Begitu pek gitu, tinjak langsung. Orang yang kerasukan jin tadi langsung bisa 1 detik mungkin nggak ada, langsung bisa. Setelah pisan, saya ngomong ke ibunya, Bu, ada kasur lantai. Ada Pak di dalam Pak. Nah, dibawa ke kasur lantai Bu. Lalu diangkat sama mereka yang megangi tadi. Diangkat sama orang yang megangi tadi ke kasur lantai tersebut. Terus saya ngomong, Bu, siapkan air putih yang hangat. Iya Pak, langsung dia bergegas ngambil air putih dari termos, tambah air putih lagi yang dingin agak hangat. Ibu duduk di samping wajahnya anak sampean, ibu. Sehingga kalau nanti sadar dia langsung melihat ibu. Iya Mas. Nah, nanti setelah sadar baru diminumkan air putihnya. Iya Mas. Terus saya ambil lagi alat itu, alat pijat getar saraf. Saya pasang di dalam, karena kan posisinya sudah pindah dari lantai tadi di ruang tamu, pindah ke kasur lantai di kamar tengah. Sudah siap, kan? Kira-kira sekitar 1 menit dia pingsan, mulai saya ngomong ke peserta didik saya, Mas, bawa wortelnya. Ya Pak. Pijat petir Mas, ini Mas. Wilayah ini dipijat petir, wilayah paru-parunya. Ya Pak, sekarang Pak. Ya silakan, langsung pijat petir sama peserta didik ini, kan udah saya latih.
tidak ada 1 menit, setengah menit anak itu sudah tersadar, menggeliat, langsung melihat ibunya, langsung memeluk sambil nangis, peluk sama ibunya. Saya ngomong ke ibunya, Bu, berikan air putihnya, Bu, minumkan air putihnya. Oh iya Pak, minumkan. Setelah itu saya ngomong ke ayahnya, Pak, kalau sudah sadar nanti jangan dimarahi Pak, didampingi, disupport. Bahasa Jawanya diadem-ademi, dibuat hatinya itu tenang, jangan dimarahi. Tanamkan bahwa segala kejadian itu Allah yang mengatur. Maka karena segala kejadian Allah yang mendaki, maka syukur, rasa syukur yang dikuatkan. Apapun yang terjadi, gagal bercinta pun harus bersyukur, karena ada hikmah yang kita tidak tahu. Nanti sembuh insya. Nah, setelah itu saya pulang. Ini satu kisah di Desa Bangbayang, Pondok. Setelah pelatihan pengobatan bahasa Arab di Pondok Pesantren Manarul Huda, asuhan Bapak Kiai Imanul. Cerita yang kedua ini saya dapatkan dari Ustadz Lewang SPD. Jadi pertama kali saya kenal dengan Ustadz Lewang SPD itu saya dipanggil untuk mengadakan pelatihan di Jombang. Saya datang ya. Datang saya lihat, ternyata Pak Ustadz Lewang ini sudah buka praktek pengobatan dan pasiennya sudah banyak. Karena Pak Lewang ini ternyata ketua ABI Kabupaten Jombang sana. Dan lebih dari itu, Pak Lewang ini ternyata sudah menjadi seorang mentor, seorang pelatih pengobatan alternatif. Jalurnya beda, jalurnya bukan dari jalur bahasa alam. Jadi sebelum Pak Lewang belajar tentang bahasa alam ini, Pak Lewang ini sudah melatih, sudah buka praktek, pasiennya sudah banyak, dan sudah melatih pengobatan. Saya tanya, Pak Lewang sampai sudah jalan seperti ini kok masih mengundang saya untuk pelatihan? Ya Mas, ini sampean itu direferensikan oleh Pak Tonio. Nah, Pak Tonio Sugihartono. Pak Tonio Sugihartono itu yang pertama mengundang saya. Dia orang tinggalnya ini di Pasuruan, di Cangkring Malang, depan pasar Cangkring Malang. Pak Tonio pun sama, bagus, sepanduknya itu ukuran 1 meter kali 3 meter patah. Pengobatan holistiknya macam-macam. Dia sudah buka terapi dan juga melatih pengobatan, memberikan kursus pengobatan. Ternyata Pak Tonio dan Ustadz Lewang ini satu tim. Jadi misalnya keluar Jawa, Sulawesi ya berdua, misalkan seperti itu, untuk mengadakan pelatihan pengobatan. Cuman jalurnya bukan dari jalur bahasa alam memang waktu itu. Sama dengan yang saya katakan ke Pak Tonio, saya ke Ustadz Lewang, Pak Lewang, ini materinya pelatihannya, bukan sharing. Iya Mas Taufik, kalau pelatihan berarti dari saya, narasumbernya saya sendiri. Iya Mas Taufik, karena kan membuang sharing. Nah, akhirnya besoknya mulai pelatihan. Pelatihan biasa selama 3 hari. Setelah itu saya pulang. Tapi di Jombang itu dipadatkan sehingga sampai 2 hari. Pelatihan itu pagi sampai jam 2 malam. Seperti itu. Saya pulang 6 bulan kemudian, sekitar 6 bulan kemudian itu saya ke Jombang ke Pak Lewang lagi. Memang ada suatu acara.
Palewang itu bercerita, insya Allah kalau nggak salah 6 bulan kemudian, atau saya sering ke Palewang tuh pertama kali, kedua kalinya atau ketiga kalinya saya lupa. Tapi jelas saya di sana Palewang bercerita. Saya itu ada pasien Mas Taufik. Jadi ibu-ibu itu minta anaknya diterapi. Iya Palewang. Ibu-ibu itu cerita kalau anaknya ini gila, sudah nggak ikat apa-apa. Awalnya awalnya itu bertapa di Sungai Berantas, lalu kerasukan jin dan gila, dan sudah gila ini ada karo 2 tahun Pak. Iya Pak Lewang. Nah lalu Pak Lewang cerita, kalau gitu Bu, bawa saja anaknya ke sini, insya Allah saya terapi. Iya Mas, besok Minggu. Oh, iya. Nah pada hari tersebut ibu itu sudah bersama anaknya diajak untuk diterapi Pak Lewang. Pak Lewang sudah siapkan ini kursi, baik kursi untuk getar sarafnya sudah siapkan. Jadi 2 kursi saling berhadapan, yang satu untuk pasiennya nanti, yang satu untuk Pak Lewang. Memang sudah dirancang seperti itu. Bawahnya karpet, bukan lantai, karpet. Makanya harus di setting biar pijit getar sarafnya ini berfungsi. Lalu ibu-ibu itu sudah menyerahkan ke Pak Lewang anaknya untuk diterapi. Itu Pak Lewang tuh bertanya ke pasien tersebut, Masnya ini siapa Mas? Masnya ini namanya siapa Mas? Lu, saya itu Soekarno. Orang yang gila itu bilang seperti itu. Lu, saya itu Soekarno. Ini cerita Pak Lewang. Soekarno Presiden Indonesia. Iya, Soekarno Presiden Indonesia. Orang gila bilang seperti itu. Lalu Pak Lewang terus menjawab lagi, loh, sampean itu berarti orang hebat Mas. Nah iya, saya juga hebat. Lalu Pak Lewang ngomong, lah kalau orang hebat itu selalu taat pada ibunya Mas. Iya, saya pun taat pada ibu saya. Mas, tak kasih tahu Mas, ibu sampean tuh tadi itu menyuruh sampean tuh duduk di kursi itu. Ya, saya pun duduk. Orang gila itu langsung duduk di kursi itu. Lalu Pak Lewang tuh duduk di depannya. Coba Mas, ibu jarinya. Wasuk, jeruk pasti kan. Pegang sama Pak Lewang dua-duanya. Keras ini. Jangan sampai lepas. Ya otomatis yang namanya manusia, seorang muslim mesti berdoa. Jadi dia berdoa harian, Bismillahirrahmanirrahim, langsung hentakan kaki, langsung orangnya, langsung sampai nangis dia, langsung sampai terjatuh sampai turun dari kursi sampai nangis, terus sampai Lewang keras, menangis berkeringat menangis. Setelah itu dilepas, dia langsung lari ke ibunya, memeluk ibunya, langsung minta maaf. Tersadar dia dari gilanya, sembuh dari gilanya. Ini cerita Pak Lewang. Logikanya, kenapa kok 2 jari dipegang? Kalau satu jari dipegang, satu ini bisa mukul. Kalau satu yang dipegang kanan bisa mukul. Maka dua-duanya pegang, dan harus keras. Jangan sampai lepas. Kalau lepas bisa mukul. Kalau orangnya itu dengan sampai itu gedean orangnya, orang yang gila itu lebih kuat, lebih gede daripada saya. Ya sampai yang repot. Makanya 2 jari harus pegang. Jangan lepaskan. Pijit getar sarafnya itu set, ini sudah basah total ini. Berarti energinya itu bisa langsung bus, energinya full, bukan dia dianggang, langsung pegang full, seperti itu.
Dan nanti harus mantep. Jangan sampai itu sampai yang nyempala. Makanya begitu teorinya. Teori mijeti orang gila itu gitu. Jangan sampai kaget. Sampai yang parah. Tidak jadi sembuh malah dia mukul sampai nanti. Teorinya cuma itu. Untuk semua tabib salam yang saya terangkan ini sudah pasti paham. Cuman kalau untuk Anda yang belum tahu, ya kan pijat getar saraf itu apa sih? Saya tidak bisa mencontohkan karena saya video live ini tidak bisa mempraktekannya. Saya cuma bisa ada sih gambaran. Pijit getar saraf itu pijit yang memakai listrik PLN 220 tanpa kapasitor. Seperti itu. Kalau sampai itu pijit getar saraf, ini semua tabib basam juga itu. Kalau saat pijit getar saraf itu sampean dulu, tangannya sampean di tes pen ini akan nyala tes pennya. Tes pen sampean itu akan nyala. Seperti itu. Jadi pijit getar saraf itu tubuh sama itu menyala. Kenapa? Karena tubuh sama itu teraliri listrik PLN. Kalau ada orang lain nyentuh tubuh sama dia kaget, wih, setrum dia. Itu pijit getar saraf. Tubuh sama itu menyala. Kalau sama itu pegang lampu, lampu itu menyala. Itu yang saya latihkan. Nah, sampean harus yakin. Tabib salam harus yakin. Tidak ada jin yang mampu mengalahkan gensetnya PLN. Genset PLN itu super kuat. Seperti itu. Jadi kalau untuk pijit getar saraf misal jin itu menolak meronta, genset itu cuma ngegas mencelat dia cas langsung otomatis. Jadi yang saya katakan ini saya latihkan gratis, sampai tidak usah bayar untuk kebaikan. Pelatihan secara offline tatap muka sehingga langsung praktek. Sudah benar. Karena kalau bermain listrik kok tidak praktek, nanti kalau salah lah berbahaya, bisa mati orang kesetrum, ya kan? Maka harus praktek, harus tahu kaidah-kaidahnya, pantangannya seperti apa, yang harus dihindari apa gitu loh. Nah, hukum dasarnya seperti apa, teori dasarnya seperti apa, harus paham. Saya latihkan gratis, bukan hanya sebenarnya bukan hanya pijat getar saraf, semuanya, termasuk ilmu bekam, ilmu check up, ilmu semua yang saya latihkan gratis. Sampai nanti buka video pelatihan pengobatan gratis ya, di channel Ilmiah Alamiah Islamiyah. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya cuma minimal 4 orang peserta. Yang kedua, biaya akomodasi saya tolong diganti. Jadi saya infaknya infak ilmu dan tenaga, bukan infak akomodasi. Masalahnya mahal akomodasi. Kalau yang berlatih itu dari orang Tanjung Karang Lampung, nah saya kan harus ke Tanjung Karang Lampung. Dari Bali ke Tanjung Karang Lampung itu lumayan. Pulang pergi ada 51 juta udah. Kalau saya infaknya sampai ke akomodasi, wah repot. Dapur saya yang tidak ngebul nanti, waktunya sudah habis digunakan untuk melatih, ya kan? Saya harus keluar akomodasi, makanya ya kita kerjasama, ya kan? Saya infak ilmu sama tenaga, tolong biaya perjalanan saya diganti, kan cuma itu. Saya tidak minta gaji, tidak minta gaji, cuma akomodasi. Ya senilai tiket bis ekonomi cukup. Saya terbiasa tidak naik bis VIP. Saya terbiasa ekonomi. Karena saya orangnya kalau dengan AC itu tidak begitu tahan. Selalu sakit flu kalau naik mobil ber-AC. Ini pengalaman saya perjalanan hidup seperti itu. Pijit getar saraf ini sudah terbukti mampu
mengatasi orang kerasukan jin dengan cepat, hanya 1 detik. Insya Allah seperti itu. Kalau Anda ingin belajar pengobatan, bisa hubungi WA saya 085 328 604 904. Sampai kalau cari saja klinik pengobatan bahasa alam atau Muhammad Taufik klinik pengobatan bahasa alam, nomor HP. Nah, ada di situ, ada di blog. Terima kasih, saya Muhammad Taufik dari Negara Kabupaten Jembrana, Bali, mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.